Selamat sore Bapak dan Ibu semua, khususnya para Bapak pimpinan, Bapak Wali Kota, dan semua Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia dimanapun berada. Supaya bisa nanti waktu untuk kita diskusi ada banyak, saya langsung saja share screen, saya jelaskan sedikit cara pendidikan karakter di era digital, kemudian kita diskusikan. Suara saya cukup terdengar dengan baik? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, oke. Saya share screen-nya, Bapak Ibu. Kalau nanti suara saya hilang, Bapak dan Ibu boleh diinformasikan ya. Ada dua channel di sini, sehingga bisa saya ganti. Yang mana yang apa. Sangat luar biasa tadi presentasi Pak Erwin, saya ikutin. Kelihatannya saya berminat itu Pak, proyektornya. Nanti saya hubungi Pak Erwin ya. Baik Bapak dan Ibu, pendidikan karakter di era digital ini sedikit agak berbeda. Karena sebenarnya pendidikan karakter kalau zaman dulu kita buat, itu menjadi lebih gampang. Tetapi sekarang di era digital bagaimana? Itu anak-anak itu tidak kelihatan di rumah mereka. Jadi bagaimana kita membimbingnya? Nah, itu menjadi permasalahannya. Nah, kita akan bagi diskusi kita pada sore hari ini. Pertama, saya akan jelaskan hakikat pendidikan karakter. Jadi bagaimana sih proses pendidikan karakter itu? Yang kedua, bentuk pendidikan karakter di masa pandemi. Berarti langsung kita bahas. Kemudian tips bagi para pendidik, lalu kesimpulan. Sudah itu tanya jawab. Begitu kira-kira. Nah, saya mulai dari yang pertama, hakikat pendidikan karakter. Sebenarnya tujuan pendidikan itu hanya ada dua. Kalau misalnya kita sederhanakan ya. Yaitu satu, menumbuh kembangkan semua potensi yang ada di dalam diri peserta didik, termasuk potensi pengetahuan kognitif, potensi emosi, potensi kemampuan keterampilan, pokoknya semua kemampuan potensinya. Dan yang kedua, mendidik karakternya. Sehingga dia menjadi smart karena potensi pengetahuannya berkembang, dan yang kedua dia menjadi good, menjadi baik karena karakternya baik. Nah, kalau tercapai dua itu, itulah tujuan pendidikan kita. Nah, setiap anak sudah punya potensi ini di dalam dirinya. Baik potensi karakter maupun potensi pengetahuan sudah ada semua dalam dirinya. Berarti tugas kita guru hanya menumbuh kembangkan. Jadi sebenarnya kita hanya seperti benih. Sudah ada benih di dalam diri anak, lalu kita siram, kita tumbuh kembangkan sehingga dia bertumbuh dan berkembang. Berarti caranya bagaimana? Caranya adalah kita menciptakan kondisi yang membahagiakan dia. Makanya tadi senang sekali mendengar bagaimana pembelajaran itu membahagiakan anak. Mereka diajak terlibat, diajak ikut serta, jadi dia senang seperti bermain. Berarti anak belajar lebih cepat, baik karakter pun dibentuknya juga, kalau dia gembira dan bahagia. Ini yang kesimpulannya. Berarti kalau begitu kita guru, kita sebagai apa saja, hanya sebagai yang menyiram aja. Karena karakter itu sendiri, benih sudah ada dalam diri setiap anak didik kita. Ini prinsip yang pertama. Karena kita lihat, anak-anak itu rupanya pada naturalnya, pada dasarnya mereka itu sudah belajar secara otomatis dari naturalnya. Coba kita lihat anak-anak ini, mereka itu sebenarnya sudah belajar mandiri. Dari dia tidak tahu naik sepeda ini, serahkan aja sepeda kepadanya, dia coba-coba, nanti bisa juga naik sepeda. Tetapi lebih cepat dia belajar kalau ada orang ahli yang menuntunnya. Jadi sebenarnya anak-anak pada kondisi yang sebenarnya yang natural, sudah siap belajar. Belajar apa saja. Hanya kita sebagai pendidik memberikan kondisi, menyiapkan macam kurikulumnya, tahap-tahapnya, supaya lebih cepat proses pembelajaran ini terjadi. Berarti sebenarnya anak-anak itu sendiri adalah manusia yang sudah pembelajar seumur hidupnya sebenarnya. Dan pada kodratnya. Berarti metode pedagogik yang kita pakai, metode pedagogik yang dipakai oleh petani. Jadi petani ini tidak membuat benih itu ada. Benih itu sudah ada, semua potensi tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam benih sudah ada di dalam benih itu. Petani tinggal menyiram, menyuburkan tanah, dan kemudian bertumbuh dan berkembang. Ini kira-kira filosofi dari pendidikan karakter. Berarti karakter itu sudah ada di dalam diri anak. Hanya kita perlu stimulasi, itu aja. Jadi sebenarnya anak itu mau dia menghormati juga orang lain.
Tetapi dia perlu distimulasi karena rasa mau menghormati ini, rasa respect pada orang itu sudah ada pada diri anak. Nah, jadi kita sebagai guru hanya menciptakan kondisi, menciptakan tanah, mengolah tanah, menyiapkan kondisi agar potensi anak mau menghormati orang lain itu terjadi. Nah, misalnya seperti ini. Itu gurunya mengatakan, anak-anak sesudah selesai pembelajaran, anak-anak hari ini coba pikirkan apa yang baik yang bisa kamu lakukan untuk papa dan mama di rumah pada hari ini, pada saat pandemi ini. Coba satu saja apa yang kamu lakukan. Ketika guru memberikan instruksi itu, apa yang terjadi? Sebenarnya kita sudah membuat benih yang ada di dalam dirinya untuk dia coba. Apalagi gurunya memberikan contoh. Nah, contoh, nanti kalau misalnya mama kita lihat mencuci piring, itu sudah, pergi kamu ke sana, lalu mulai bantu mama untuk cuci piring. Nah, ini mengolah tanah, anak itu tadi tidak ada ide untuk melakukan itu, tetapi dengan contoh dari gurunya ini memberi pupuk. Sehingga anak ini tentu mau melakukannya. Ketika ada anak yang melakukan, besok waktu Zoom lagi, itu kita tanya, siapa kemarin yang sudah melakukan kebaikan? Lalu mulai dia cerita. Nah, ada juga anak yang masih belum melakukannya. Nah, ini kita perlu sabar menunggu proses. Karena anak itu juga butuh proses untuk menumbuhkan benih. Tetapi kalau dia mendengar dari teman-temannya, bahwa temannya sudah mencoba, yang ini sudah mencoba untuk papanya, yang ini sudah mencoba untuk adiknya, dan kemudian reaksi mamanya senang, reaksi anggota keluarganya senang, apa yang terjadi? Yang lain itu juga menjadi disiram. Diberi juga input. Berarti kalau begitu guru hanya menggerakkan aja. Menggerakkan, tetapi ini harus kita gerakkan tiap-tiap hari. Karena petani itu tidak cukup hanya satu kali dia mengolah tanah, hanya satu kali menyiram. Dia memperhatikan setiap benihnya, berarti guru memperhatikan setiap anak, setiap potensinya dia lihat, anak ini bagus potensinya untuk membantu orang tuanya di bidang ini, dan mengolah emosi anak. Yang diolah emosi ini, anak dibuat gembira, dibuat senang. Ketika anak itu melakukan yang baik, apa yang terjadi? Itu dia juga mendapat feedback yang positif dari anggota keluarganya. Berarti anak menjadi senang, menjadi bahagia. Guru kalau mendengar anak yang satu cerita bahwa dia sudah melakukan kebaikan seperti ini di rumah, membereskan tempat tidurnya, membereskan rumah, menyapu halaman, membereskan makanan ternak, dan seterusnya, atau mengatur, membantu mamanya di pekerjaan-pekerjaan, maka ini diapresiasi oleh guru. Berarti kalau begitu, sebenarnya kita meminimalkan koreksi. Selalu kita mencari anak melakukan yang baik, lalu kita berikan apresiasi. Kalau misalnya terjadi, anak itu tidak melakukan apa-apa, nah ini yang perlu kita dampingi. Berarti kita berikan koreksi-koreksi yang menyenangkan juga. Nah, coba kamu buat. Nah, kita gunakan kemampuan kita untuk menginfluence anak. Berarti kita guru tidak hanya mengajar saja pengetahuan, tetapi memberikan juga aspek-aspek karakter yang perlu dipraktekkan oleh anak di rumah. Ini kira-kira yang ketiga. Nah, kita menghadapi sekarang. Anak-anak itu sekarang di Zoom, itu kadang-kadang mereka matikan kamera, mereka tidak mau hidupkan, lalu kemudian mereka mengerjakan yang lain-lain sambil mendengarkan gurunya juga, kadang-kadang juga tidak mendengar, ya kan? Kalau ditanya suka bohong, tidak mengerjakan PR, main games waktu guru mengajar, tidak fokus mendengarkan guru, sudah berapa kali diingatkan tetap saja bandel. Nah, ini semua berarti sebenarnya guru perlu menyiapkan lahan yang subur untuk anak-anak ini. Berarti lahan untuk anak-anak ini tidak subur. Jadi anak-anak ini kadang-kadang baik di depan kita, tapi kalau tidak diawasi, ada saja yang dilakukannya. Tidak bertanggung jawab, selalu banyak alasan. Nah, ini caranya bagaimana menyuburkan tanah ini? Nah, ada satu prinsip di dalam ilmu psikologi. Saya izin dulu, habis baterai saya celok sebentar. Ada satu prinsip di dalam ilmu psikologi, Bapak dan Ibu. Prinsip itu mengatakan begini. Sebelum kita mengoreksi anak, sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada anak, kita harus mempunyai hubungan yang baik dulu.
Jadi kira-kira prinsipnya begini, ambil dulu hatinya, baru minta tolong. Jadi kalau kita sudah ada hubungan baik dengan anak, maka apa saja yang nanti kita minta, apa saja nanti yang kita mau minta tolong, dia akan buat. Itu prinsipnya. Nah, berarti selama pandemi ini sebenarnya tidak bagus guru itu kalau anaknya tidak mengerjakan PR, lalu dihubungi orang tuanya. Itu si Fidelis itu Bu tidak pernah mengajarkan PR, sudah tugas yang banyak. Otomatis orang tua anak ini akan mencari si Fidelis itu dan akan memarahi. Kau bikin marah. Ini guru cari-cari kamu. Ini PR tidak mengerjakan. Kerjakan sekarang PR-nya. Apa yang terjadi? Hubungan anak dan orang tua menjadi tidak baik. Dan anak itu juga menjadi marah kepada guru itu. Kenapa? Itu gara-gara guru itu melaporkan ini, makanya ini terjadi begini-begini. Semakin dia tidak respect kepada gurunya. Bukannya dia respect. Berarti sebenarnya bagaimana caranya menyuburkan tanah kalau pedagogi petani. Kalau ada yang seperti ini, ya gurunya yang mencari cara untuk membangun hubungan, membangun jembatan. Mungkin saya telepon, Fidelis tidak mau diterima. Itu saya cari lagi orang tuanya supaya bisa. Ibu, saya tidak laporkan PR-nya. Saya mau bicara sama Fidelis, Ibu, boleh kasih telepon? Dikasih ibunya, ini guru mau bicara. Nah, halan saya, Fidelis, itu kemarin PR-mu itu tidak apa-apa. Itu Bapak akan beritahukan kepadamu bagaimana cara mengerjakannya. Atau bagaimana? Apa yang perlu saya bantu kamu? Ada apa? Bisa kita Google Meet sebentar lagi? Saya bisa jelaskan. Dia melihat maksud saya mau berbuat baik. Maksud saya mau membantu dia. Itu bagi anak, itu adalah sesuatu yang lain. Jadi bukan untuk mengadukan dia bahwa tidak mengerjakan PR. Tetapi saya mau meminta dia untuk mengerjakan PR itu. Saya harus bangun hubungan pribadi dengan dia. Nah, itu kelebihan guru-guru di Finland. Jadi di Finland itu kalau ada anak yang tidak tahu, yang sudah dijelaskan tapi juga tidak mengerti, itu guru menawarkan diri secara pribadi, ayo saya bantu kamu. Ini. Nah, ini bantuan seperti ini sebenarnya sudah pendidikan karakter Bapak dan Ibu. Karena secara tidak langsung saya berikan pengalaman kepada anak itu bahwa kalau ada orang yang butuh bantuan, nggak usah tunggu dia minta tolong, tetapi you tawarkan bantuan. Ini adalah prinsip pendidikan karakter yang terbaik. Anak mengalaminya. Jadi justru pada saat anak nakal, anak suka bohong, tidak mengerjakan PR, dia main games terus waktu guru mengajar, pada saat itulah sebenarnya harus kita melakukan pendidikan karakter yang otentik. Itu kira-kira prinsipnya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu berarti bagaimana membuat anak didik terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, itu tadi alat yang sudah dikemukakan tadi oleh Pak Erwin, itu bagus sekali. Menjadi interaktif, mereka menjadi tidak bosan. Tetapi nanti saya berikan juga lagi beberapa juga dari sudut psikologis. Dan bagaimana membuat anak didik sekaligus membentuk karakter mereka. Bagaimana kita ikut membentuk. Membentuk pikirannya dan sekaligus juga membentuk hatinya. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Bapak dan Ibu kita guru-guru, mulai dari SD, TK, SD, SMP, SMA, sampai juga ke perguruan tinggi sebenarnya, perlu kita memikirkan untuk mendesain pembelajaran kita itu secara kreatif. Harus kreatif. Maksudnya bagaimana? Berarti kita pikirkan aktivitas, ini yang paling penting, yang dapat mendorong, mengembangkan kreativitas, sudah ada di dalam dirinya ini Bapak Ibu, dan juga imajinasi, juga sudah ada dalam diri anak, sekaligus menyenangkan. Berarti kalau kita mengajar, harus mengembangkan kreativitas anak, sekaligus imajinasinya. Nah, itu ada, saya kasih contoh, itu ini teman saya menceritakan kepada saya. Kebetulan teman saya ini, dia tinggal di London, kemudian anaknya ada SD kelas 1. Saya bilang bagaimana caranya belajar di sana. Dia bilang mereka hebat sekali mengajar. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Saya bilang bagaimana caranya? Mereka buat instruksi, dijelaskan dulu, hitungannya dulu. 1, simbolnya bagaimana menulisnya 1. 2, simbolnya bagaimana. Dijelaskan dulu. Itu tidak lebih dari 30 menit. Sesudah selesai itu anak-anak disuruh bermain aktif dan menggunakan kreativitas dan imajinasi. Instruksinya apa?
Begini instruksinya Pak Ibu. Sekarang desainlah kamar tidurmu atau tempat tidurmu menjadi tempat untuk menyiarkan siaran. Dan dari sana siarkan dan hitung 8 tomat yang ada di kulkas, keluarkan berapa tomat ada, 2 tomat ditambah dengan 2 tomat, berapa tomat, ya kan? Dan semua buah-buahan yang ada di sana, coba jumlahkan dan buat kombinasi satuannya dengan tambahan-tambahannya sebanyak mungkin. Videokan selama 3 menit, kemudian minta mama untuk mengambil videonya, dan kirimkan ke Instagram kelas kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu anak-anak itu mulai ambil wortel, mulai hitung 1 wortel, 2 wortel, angka 2 dia tulis, kemudian ditambah 3 wortel, ini menjadi, dia hitung lagi menjadi 5 wortel. Aktif Bapak Ibu. Dia kreatif juga dan berimajinasi bagaimana cara membuatnya. 3 menit. Sesudah selesai dibuat, video ini dikirim ke Instagram kelas, kemudian diundang, diinstruksi juga kepada mereka, minta opa dan oma untuk melihat Instagramnya dan memberikan komentar. Opa omanya juga ikut, semua kelas juga ikut memberikan komentar. Tetapi ketika mereka melihat hasil-hasil dari karya anak-anak yang lain, kan itu namanya terjadi pengulangan-pengulangan. Anak-anak yang lain juga menghitung juga barang-barang di rumahnya. Itu 10 anak dalam satu kelas, dalam Instagram, 10 karya. Itu kan sudah kreativitas. Dia lihat bagaimana kreasi anak-anak yang lain, imajinasi. Ini anak tidak diberikan tugas PR yang berat, tetapi yang fun, yang membuat itu bangga orang tuanya, bangga opanya, bangga omanya, dan kemudian mereka saling memberikan apresiasi. Ini Bapak Ibu. Berarti bisa dilakukan oleh, jadi harus PR itu sesuatu kegiatan ini, aktivitas ini, yang bisa dilakukan oleh peserta didik bersama anggota keluarga di rumah. Itu selama pandemi. Jadi kita mendidik karakter mereka juga, kebersamaan, cara mengapresiasi orang. Itu di Instagram, bagaimana caranya, ya kan? Nah, kegiatan yang rekreatif, menyenangkan, namun mengembangkan kepribadian peserta didik, juga membangun kebersamaan siswa dengan anggota keluarganya, dan juga melatih siswa untuk bagaimana caranya dia memberikan apresiasi kepada karya teman-temannya. Berarti mendidik karakter media sosial. Bagaimana dia bermedia sosial. Nah, ada pengembangan lingkungan sekitar. Ini yang kita coba. Ini saya mencoba ini bersama dengan teman-teman di Bali. Ini siswa-siswa SMP dan SMA. Kita kasih instruksi. Ini tentu ada apa ini ya? Ada mereka membahas mengenai kubus, mengenai persegi panjang, mengenai mencari luas, mencari apa dan sebagainya, ya kan? Tetapi sesudah itu berkaitan dengan matematika itu, kubus itu dan seterusnya, ada kegiatannya, PR-nya. PR-nya apa? Yang kreatif, imajinatif. Buatlah suatu kegiatan untuk membantu lingkungan sekitar yang membutuhkan di saat pandemi. Misalnya, sebuah kotak tempat berbagi di depan rumahmu. Ini ada kotaknya Bapak Ibu, ya kan? Tetapi kotak itu kemudian dihias, dibuat menjadi seni, kreatif, ya kan? Lalu di dalam kotak ini, itu di depan rumahnya itu diberikan bisa minyak, dikasih di sini, bisa dikasih beras, bisa roti, bisa apa saja, hasil dari galang bantuan sederhana dari tetangga. Bisa beras, gula, mie, roti, pakaian, atau apa saja yang bisa dibagikan bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian mereka menuliskan di situ, di depan kotak ini, di depan rumahnya, siapa yang membutuhkan, silakan ambil sesuai kebutuhan Anda. Itu anak-anak ini membuat itu, dan kemudian apa yang terjadi? Banyak komentar orang-orang yang apa di situ, mereka memperhatikan orang yang mengambil barang itu dia berdoa di situ, di depan. Kemudian sambil dia jalan, dia cari orang ada apa, dan ternyata orang juga tidak serakah. Ada yang, nah mereka ceritakan ini, mereka potret, mereka ceritakan di Instagramnya, dan apa yang terjadi? Pengalaman-pengalaman ini, pengalaman kebaikan, ini membentuk karakter mereka. Ini dia Bapak Ibu. Berarti guru-guru harus mencoba kreatif bagaimana caranya membuat pembelajaran kita sehingga konsep yang mereka pelajari bisa mereka terapkan juga actionnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika mereka menerapkan itu, disitulah pendidikan karakter terbentuk.
Akhirnya kita katakan, oke, share di Instagram, di Facebook, share berupa TikTok, di YouTube, dan sebagainya. Dan sesudah itu, coba lihat punya temanmu, karena ini semua dibuat per kelas, dan kemudian berikan komentar, berikan apresiasi. Nah, kita mendidik mereka bagaimana bermedia sosial yang baik, memberikan apresiasi kepada teman, memberikan kepada orang lain sesuatu yang positif. Inilah pembangunan karakter di dalam media bersosial. Banyak anak-anak kita itu sering-sering tidak memberikan apa, hanya memberikan kritik, memberikan apa, becus, ya kan? Nah, ini dia dipaksa untuk memberikan komentar positif. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi di dalam pendidikan karakter? Ternyata ada hukumnya Bapak Ibu. Nah, ini hukumnya ini yang mau saya jelaskan. Hukum pendidikan karakter itu seperti ini Bapak Ibu. Saya lihat dulu sebentar, ini yang lebih besar dulu. Nah, semua karakter itu adalah hasil dari proses pengalaman. Jadi tidak ada orang lahir sudah karakternya jujur, sudah menghargai orang lain. Nggak ada. Itu dilatih. Atau suka bohong. Tidak ada orang lahir sudah suka bohong. Berarti bukan bawaan. Berarti semua disiplin, kejujuran, rasa sopan, santun, itu semua adalah dilatih. Nah, bagaimana seseorang itu, dia disiplin, bagaimana seseorang itu hormat kepada orang lain, tergantung pada pengalamannya. Ini yang bagian pertama ini, Pak. Tergantung pengalamannya. Jadi kalau dia pernah mengalami dihormati, dia dihargai, maka otomatis anak ini dia diapresiasi, maka anak ini merekam pengalaman itu ke memorinya. Dia rekam. Oh, rupanya kalau terjadi begini, dia rekam pengalaman positif. Itu caranya. Nah, di memori ini, rekaman-rekaman ini tidak pernah bisa keluar lagi. Dia ada di dalam ini terus. Semua yang ada di memori ini, dengan secara tidak sadar, mempengaruhi pikiran. Mempengaruhi pikiran kita. Berarti bahan baku pikiran itu sebenarnya ada di memori ini. Nah, apa yang ada di pikiran otomatis dipengaruhi oleh memorinya. Nah, apa yang ada di pikiran mempengaruhi nanti perbuatan ke depan, perilakunya. Itu yang kita sebut dengan orang itu ketika dia berada di di lingkungan yang sama atau di situasi yang sama, dengan sendirinya dia lihat di memorinya apa harus dibuat, akan dilakukannya. Berarti Bapak dan Ibu, bayangkan sekarang anak-anak kita di memori mereka ini hanya ada isi apa? Isi adalah film-film di media sosial. Bagaimana media sosial mengenai hubungan-hubungan yang berkaitan dengan mengejek orang lain, menghina orang lain, menonjolkan hal yang berkaitan dengan seksual dan sebagainya. Ini yang ada di kepalanya ini. Tidak ada memori mereka mengenai bagaimana menghargai orang lain, bagaimana membuat sesuatu yang positif, bagaimana membuat ini. Kenapa? Karena memang anak-anak zaman sekarang ini, di era digital lebih-lebih, itu dapat pengetahuan dia menonton berjam-jam di media sosial. Yang mengisi memorinya, ya apa yang dia tonton. Jarang berrelasi dengan orang tua. Beda dengan zaman saya. Saya ini sudah 57 tahun. Berarti generasi baby boomer. Itu kalau makan saja dulu, itu saya makan di pintu, itu mama saya bilang, nggak boleh, makan di dalam. Nggak boleh makan di situ. Berarti saya ada nilai-nilai yang ditransfer oleh orang tua. Anak-anak sekarang kalau dia makan, yang menjaga siapa? Pembantu. Pembantu tidak berani memberikan instruksi kepada anak, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Dia marah. Kamu hanya pembantu, hanya neni, hanya babysitter. Nah, berarti Bapak dan Ibu bisa bayangkan sekarang kekosongan memori anak-anak kita itu. Makanya tadi itu saya katakan guru-guru itu perlu memberikan instruksi-instruksi ke anak-anak untuk melakukan yang baik. Supaya apa? Supaya anak itu melakukan yang baik, dia punya rekaman positif mengenai yang baik. Itu sebenarnya tujuannya. Itu tujuannya. Nah, kalau dia sudah punya hal-hal yang positif di dalam memorinya ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan sendirinya otomatis akan secara bawah sadar akan mempengaruhi pola pikirnya. Terbentuk nanti pola pikirnya. Nah, berarti pola pikir itu, mindset itu, ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh yang ada di memori kita.
Makanya kalau misalnya sering-sering cara ngomong, cara mengkritik yang ada di situ banyak sekali di sini, cara ngomelin dan sebagainya, maka nanti anak itu nanti juga itu yang lebih spontan, lebih cepat. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke bagian ini tadi. Berarti kalau begitu, guru juga perlu di dalam pendidikan karakter selama pandemi ini, khususnya di zaman Zoom ini, perlu menggunakan bahasa-bahasa positif. Karena itu yang nanti direkam oleh anak di memorinya, bahasa-bahasa positif ini. Berarti di dalam proses belajar, guru perlu menggunakan bahasa positif. Sehingga rekaman bawah sadar anak didik positif. Itu loh. Berarti kalau ada yang salah atau ada apa, cara guru mengungkapkan sudut pandangnya, itu direkam oleh anak didik. Berarti kalau salah, ya salah rekamannya. Misalnya ada yang selalu terlambat, lalu dikatakan, pantas, lalu disebutkan suku tertentu. Itu sebenarnya semua yang mendengar itu sudah membentuk apa namanya ini stereotype bahwa suku tertentu ini adalah seperti ini, pemalas dan sebagainya. Berarti bahasa-bahasa guru harus sangat hati-hati membentuk karakter anak. Nah, ada 3 faktor pembentuk kepribadian mindset, yaitu cara pikir seseorang pada gilirannya membentuk perilaku juga. Nah, ini yang tadi saya katakan 3 faktor itu adalah 3 faktor yang tadi, yaitu 1, pengalaman, tindakan yang dilakukan oleh anak, ini faktor yang pertama. Yang kedua, memorinya, berarti yang direkamnya, itu yang kedua. Dan ketiga adalah pikirannya. Ini kesimpulan dari semua ilmu psikologi mengenai pembentukan kepribadian. Jadi ini Bapak Ibu. Berarti kalau begitu, guru perlu mendesain pembelajarannya sehingga mudah difahami oleh anak didik, ya kan, konsepnya mudah difahami. Dan apa yang terjadi ketika dia menyampaikan itu di konsep satu ini, anak didik mengerti, lalu diberi PR, anak didik melakukannya, dan anak didik mampu melakukannya, bisa melakukan PR itu, malah dia apresiasi lagi hasilnya. Apa yang terjadi? Itu pengalaman ini yang direkam ke memori mempengaruhi motivasi kepikirannya. Saya mampu, saya bisa. Dan kalau dia sudah merasa saya mampu, saya bisa, itu artinya makin dia percaya diri. Diberikan tugas sekali lagi ke sini, otomatis anak didik bersemangat. Itulah yang kita katakan motivasi intrinsik. Maka guru di dalam pembelajaran selama pandemi ini harus mendesain pembelajarannya sedemikian rupa sehingga anak didik betul-betul mampu melakukannya, merasa yakin berhasil bisa melakukannya. Itu karakter anak didik dibentuk karakter percaya diri. Ini karakternya. Berarti kalau begitu satu konsep harus dimengerti dulu oleh anak didik, oleh murid, lalu dibuatkan latihan sehingga anak didik semakin mengerti. Nah, pada setiap pembelajaran murid merasa berhasil. Berarti positif Bapak Ibu, positif. Merasa berhasil. Otomatis anak ini nanti akan terbentuk karakter kreatif di otaknya. Karena pasti saya bisa. Tetapi kalau anak itu selalu gagal, tidak bisa di sini. Apa yang dikirim Bapak Ibu? Selalu dia negatif, dia dikirim yang negatif itu, saya tidak bisa, saya gagal. Ini semua mengirim ke pola pikirnya bahwa saya tidak bisa. Anak ini terbentuk juga karakter negatif, malas, tidak bisa. Akhirnya tidak bersemangat ketika ada kegiatan itu lain lagi berikutnya. Berarti kalau begitu, cara membentuknya Bapak Ibu selama pandemi ini, guru harus belajar bahasa positif, mengajar supaya anak berhasil, memberikan tugas-tugas yang membuat anak ada pengalaman positif, sehingga terbentuk nanti rekaman-rekaman di dalam bawah sadarnya ini banyak yang positif. Itu kira-kira poinnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah kita tahu filosofi itu, berarti kita lihat sekarang, memangnya pendidikan karakter itu bagaimana sih prosesnya? Sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi pendidikan karakter itu terjadi melalui proses ini. Hanya terbentuk nanti 3 komponen ini nanti saya akan jelaskan, tetapi terbentuknya bagaimana? Sangat sederhana. Jadi yang pertama dulu adalah anak melakukan sesuatu yang positif. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi guru harus mengajak anak-anak itu melakukan sesuatu yang positif. Misalnya, anak yang pintar menolong anak yang kurang pintar. Dia dedikasikan waktunya, dia bantu, dia tolong, dia kasih semua tenaga pengetahuannya. Anak yang ditolong juga merasa kebaikan. Ini perilaku nilai. 1.
dilakukan satu kali. Kemudian saya minta lagi anak yang sama lagi, lakukan lagi kepada teman yang lain. Dia lakukan kedua kali lagi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya minta lagi, dia buat lagi ke anak yang ketiga. Dia buat lagi ke anak yang keempat. Dia lakukan lagi, terus-menerus dia lakukan. Sesudah dilakukan ini terus-menerus, di dalam memorinya sudah banyak pengalaman mau menolong orang, positif, orang yang ditolong juga senang. Apa yang terjadi? Itu akan menjadi kebiasaannya. Membantu orang lain itu menjadi kebiasaan. Ini yang kita sebut pola rasa. Bahagia dia rasanya. Senang. Terbentuk juga pola lakunya. Terbentuk dia. Dan pola pikirnya juga karena diapresiasi, anak yang baik, kamu anak yang hebat. Ini Bapak sangat senang punya murid seperti kamu. Terbentuk juga pola pikirnya, yang baik itu adalah yang membantu orang lain. Nah, Bapak dan Ibu terus anak ini melakukan terus. Dia lakukan terus, dia lakukan terus, dia lakukan terus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kebiasaan ini meningkat dia menjadi sifat. Itu, Bapak Ibu. Jadi sifat itu sebenarnya definisinya dalam psikologi, sifat ialah kebiasaan yang sangat menonjol diulang pada berbagai situasi. Berarti sifat itu maksudnya bagaimana? Kebiasaan yang biasa-biasa tetapi diulangi pagi, siang, sore, malam, mau di orang lain, mau tetangga, mau apa, diulang terus. Maka terbentuk sifatnya. Makanya kalau orang malas, itu malas terus dia. Bangun pagi malas, gosok gigi malas, mau pergi ke kantor malas, mau koreksi tugas malas, semua pokoknya malas. Mau membuat RPP malas, ngajar malas, udah terbentuk sifat malas karena berbagai kondisi diulangi. Nah, berarti Bapak dan Ibu, kalau orang itu akhirnya terus mengulang-ulang terus, dia lakukan lagi perilaku nilai lagi, diulangi lagi, kebiasaan sudah menjadi sifat, sifat ini akhirnya Bapak Ibu menjadi karakter, menjadi otomatis. Terbentuk pola pikirnya, pola rasanya, pola lakunya, otomatis. Kalau dia tidak melakukan itu, rasanya ada yang tidak enak. Seperti pola karakter ini misalnya, kalau kita jalan, Bapak dan Ibu, di depan orang yang banyak yang kita hormati, otomatis kita turunkan badan kita, tangan kanan ke depan, turun ke bawah, dan kita katakan membungkuk badannya, permisi. Otomatis. Nggak ada lagi, oh iya bagaimana sih kalau berjalan di depan ada Bapak Wali Kota, ada apa ini bagaimana? Otomatis saja, saya langsung tundukkan badan saya, tangan kanan ke bawah dan jalan. Mengapa? Karena itu saya sudah lakukan berulang-ulang. Saya lihat orang lain juga melakukannya. Itu sudah menjadi pola nilai. Kalau saya tidak melakukan itu, saya merasa saya tidak sopan, saya orang yang tidak bermartabat, begitu. Jadi otomatis itu makanya kita katakan, selama itu terbentuk pola pikir, pola rasa dan pola laku ini, inilah karakter. Kalau sudah begitu, sudah tiga-tiganya, ya kan? Nah, berarti selama pandemi ini bagaimana guru membantu anak didiknya untuk membentuk pola pikir, pola rasa, pola laku, disiplin menjadi karakter mereka sehari-hari, itu tadi, diberikan pengalaman disiplin, pengalaman membantu orang lain, pengalaman membantu papanya, mamanya, dan seterusnya. Pengalaman bertanggung jawab, pengalaman menghargai orang lain. Ini. Nah, itu saya kasih contoh kepada anak-anak. Saya bilang, kalian mau jadi pemimpin? Iya. Kalau begitu kita latih disiplin. Bagaimana caranya, Pak? Kami mau disiplin. Bangun pagi, langsung bereskan tempat tidur, rapikan semua selimut, rapikan semuanya, tinggalkan tempat tidur dalam keadaan rapi. Tiap-tiap hari. Nanti 6 bulan kita lihat terbentuk disiplin. Bagaimana lagi caranya, Pak? Gampang. Bangun pagi-pagi, tulis lagi. Hari ini harus mengerjakan apa? Buat to-do list. Harus mengerjakan ini. Nah, bayangkan kalau guru memberikan instruksi itu kepada siswa di masa pandemi ini, anak-anak akan disiplin, Bapak Ibu. Karena guru mereka itu setengah dewa. Apalagi kalau guru mereka itu menyenangkan bagi mereka. Membuat mereka senang. Dan hasil dari ini juga, saya telepon orang tuanya, tolong dong, apresiasi anak sudah dirapikan tempat tidurnya kan? Coba tolong, orang tuanya mengapresiasi. Ini yang saya katakan, kerjasama dengan orang tua secara smart. Jadi jangan kita bekerja sama dengan orang tua untuk mengontrol anak. Enggak, itu nanti orang tua dan anak akan bertengkar.
tidak jadi disiplin. Tetapi kalau anak melakukan yang baik, orang tua mengapresiasi. Nah, ini kita kerjasama. Dan orang tua biasanya senang. Waduh, Pak Fidelis, itu anak saya cuci piring, saya terharu betul-betul. Dia buat untuk pertama kalinya, dia bawa piring ke dapur untuk dicuci, dan dicuci bersama saya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan itu. Bagaimana pendidikan karakter. Dilakukan terus-menerus, ini skemanya loh Bapak Ibu. Lakukan terus-menerus, hanya ini saja. Lakukan, nanti otomatis terbentuk karakter. Bayangkan orang-orang juga yang suka berbohong. Berbohong terus, terbentuk karakter berbohong juga. Begitu kira-kira. Nah, berarti kita simpulkan Bapak Ibu. Berarti proses mengulang itu adalah proses pembentukan mindset. Itulah sebenarnya. Berarti proses mengembangkan pola pikir itu, jadi kalau anak melakukan sesuatu yang positif, kita minta mereka juga bisa melakukan sesuatu yang positif, sehingga dia rekam hasilnya di memorinya. Kalau dia sudah merekam di memorinya, otomatis itu mempengaruhi pola pikirnya. Dan kalau itu mempengaruhi pola pikirnya, otomatis juga nanti mempengaruhi pola lakunya ke depan. Ini saja teorinya Bapak Ibu, jadi sangat sederhana proses pembentukan karakter. Dan teori ini juga yang digunakan juga untuk membuat anak juga hancur harga dirinya. Bagaimana caranya? Anak itu gagal di satu pelajaran. Gagal Bapak Ibu. Ulangannya nilainya jelek. Direkam ke memorinya apa? Saya tidak bisa, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saya bodoh, saya malas. Mempengaruhi ini juga di dalam pikirannya juga. Itu mempengaruhi. Saya pribadi yang tidak mampu, saya tidak bisa apa-apa. Kemudian ulangan lagi, remedial, nilainya juga lagi jelek. Ulangan lagi, nilainya juga jelek. Semakin tebal di sini, saya tidak bisa. Nah, betul kan? Memang saya tidak bisa. Saya betul tidak bisa. Mempengaruhi lagi pikirannya. Nah, kalau diulang-ulang ini Bapak Ibu, terbentuklah yang disebut mindset saya tidak mampu. Disitulah terbentuk sebenarnya mindset. Itu yang susah sekali nanti, disembuhkan. Cara penyembuhannya bagaimana? Harus buat dia berhasil di sini. Bukan dikatakan, ayo, katakan motivasi, katakan 1000 kali, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Bawah sadarnya memblok. Karena pengalaman yang direkam di sini, tidak pernah ada dia bisa. Tidak pernah dia ada mampu. Maka dia yakin dia tidak mampu. Begitu kira-kira Pak Ibu. Nah, dari penelitian neuroscience, jadi yang dipakai NLP itu loh Bapak Ibu, ternyata pengalaman yang diulang-ulang membentuk pathway atau macam jejak di dalam otak kita, dan kalau dilewati atau kalau ada situasi yang mirip, dengan sendirinya pathway ini aktif, perilaku ini aktif, dan otomatis itu mempengaruhi pikiran kita. Dan itu yang dikatakan blok mental kalau negatif terbentuk. Saya tidak menjelaskan. Berarti kalau begitu bentuk pendidikan karakter di masa pandemi, berarti guru-guru perlu menjalin hubungan komunikasi positif dengan siswa, kemudian memberikan tugas-tugas yang membuat siswa berhasil. Yang ketiga, membuat tugas-tugas juga yang siswa-siswa itu melakukan kebaikan. Dan kemudian mereka juga diajak untuk berkomunitas di media sosial, dan di situ mereka saling mengapresiasi satu sama lain. Tips bagi para pendidik, Bapak dan Ibu, berarti bagaimana? Nah, anak didik pasti kurang mampu mengendalikan diri. Itu biasanya mereka lebih impulsif. Ada mengikuti perasaannya. Nah, disinilah guru bisa memberikan bagaimana cara mengatasinya. Nah, berarti supaya jangan dia impulsif, jangan dia melakukan apa itu, lalu dia buat to-do list yang tadi itu. Pagi-pagi kamu bangun, kamu buat ini. Coba foto, kasih lihat ke papa, kasih lihat ke bapak. Coba kasih dia apa? Bagaimana sih to-do listmu? Semua mereka kasih to-do listnya. Itu tugasnya. Dan ada satu kita kasih ke guru itu supaya katanya papa saya tidak pernah mau ikut ini, mama juga saya tidak mau. Akhirnya guru olahraganya kasih tugas. Oke, sekarang dikasih tugas kasih tunjuk kepada papa dan mama. Tugas nilai A kalau semua orang tua di keluarga itu berhasil mereka membuat gerakan yang sama, itu satu tarian 3 menit untuk olahraga bersama. Ambil videonya, kirim ke sekolah, dan kemudian nilainya nanti A. Papa, mama, ayo ini buat ini nilainya A nanti. Coba kita apa? Akhirnya ikut juga papanya, ikut juga mamanya untuk olahraga.
Makanya ini benar-benar pintar sekali guru ini untuk membuat sebuah satu keluarga bisa olahraga. Akhirnya latihan Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya kreativitas kita juga guru. Bagaimana caranya mengubah anak-anak yang tidak bisa mengendalikan diri, yang tidak bisa yang hanya tahu keinginannya, bisa kita atur. Kasih penugasan, assignment, ya kan? Nah, berarti sebagai Bapak Ibu, yang intinya ialah kalau anak itu sudah melakukan satu kali, ingat teorinya, dia lakukan lagi, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak berlatih mandiri menjadi kebiasaan, lakukan terus, itu nanti menjadi sifatnya, menjadi karakternya. Itu magangnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya ambil dari guru-guru Irlandia, bagaimana mereka membuat, ya kan, ini beredar beberapa waktu yang lalu. Itu guru-guru ini mereka katakan berikan tugas-tugas kepada murid-muridnya. Hari Senin harus membuat kebaikan untuk papa atau mama atau oma atau apa, ya kan? Ini guru-guru dari Irlandia. Saya kasih lihat kepada Bapak dan Ibu. Selama bulan Desember, para siswa SD Gesocoil Michigan di Irlandia tidak akan mendapat PR matematika atau pelajaran lainnya. Yang menarik, mereka diberi tugas untuk mencatat kebaikan yang sudah dilakukan setiap hari. Para orang tua kemudian harus menandatanganinya. Ini SD ini. Tentu kalau SMP SMA harus lebih dong, ya kan? Pada hari Senin, mereka harus berkomunikasi dengan orang yang sudah tua. Bisa dengan menelpon yang mereka berkunjung ke panti jompo atau membantu orang tua menyeberang jalan. Tentu tergantung pada situasi kita ya, di daerah, ya kan? Itu mencatat dan melakukan kebaikan. Hari berikutnya mereka mendapat tugas untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti menyapu atau mencuci pakaian. Nah, lihat ini Bapak Ibu, ini membantu ini sekarang, ya kan? Nah, Rabu hari semua kebaikan, artinya anak-anak boleh melakukan apapun asalkan itu baik. Jadi dikasih jadwalnya. Ini lagi melakukan kebaikan. Supaya ada pengalaman, ada isi memori yang nanti mempengaruhi pikiran. Tak berhenti sampai di situ, setiap hari Jumat pagi, anak-anak di sekolah diminta untuk menuliskan satu kebaikan yang telah dilakukan temannya. Karakter temannya juga pun harus dicatat, dikasih di Instagram, dikasih di Facebook, dikasih di WA grup mereka. Dengan begitu, anak-anak bukan hanya diajarkan untuk berbuat baik, tapi juga melihat kebaikan orang lain. Selama pandemi ini paling bisa kita lakukan di era digital. Karena bisa dia videokan, dia viralkan, semua orang like, itu menjadi dia senang. Itu loh Bapak Ibu. Jadi itu motivasinya. Dan ini adalah tahun ketiga sekolah tersebut menerapkan tugas unik ini. Hasilnya para siswa yang bersekolah di sana memiliki toleransi yang lebih tinggi baik di lingkungan sekolah maupun di sekolah. Karena apa? Diulang-ulang Bapak Ibu. Ini nih, diulang-ulang, tiap-tiap hari diulang. Dan apa yang terjadi? Mereka terbentuk kebiasaan, terbentuk sifat, terbentuk karakter. Berarti Bapak dan Ibu selama pandemi ini dengan digital ini gampang sekali kita kasih tugas-tugas. Apalagi ada TikTok, ada apa. Anak-anak itu suka membuat itu juga. Nah, ini contoh-contoh penugasan-penugasan guru yang dibuat untuk anak-anak, diambil foto-fotonya. Anak ternyata senang juga cuci piring, senang membantu mama, senang membereskan halaman. Itu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, ini bisa kita lakukan apa saja. Berarti bagi para pendidik, tips bagi para pendidik adalah yang tadi itu Bapak Ibu. Artinya kita lakukan ini, kita berikan hal-hal yang positif, dan kita kaitkan juga dengan pembelajaran kita. Sebelum kesimpulan, mungkin kalau ada tanya jawab, silakan bisa kita tanya jawab. Bapak dan Ibu, itu kira-kira sharing dari saya. Saya cukup dulu sampai di situ. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Fidelis. Ya. Menarik sekali ya yang disampaikan tentang pembentukan karakter dari pembiasaan. Dan tentunya kita jadi paham ya bahwa ternyata untuk pembiasaan itu ada mekanisme otak yang harus kita lalui ya. Ini luar biasa. Baru sesuatu yang baru kami pahami, terutama saya guru SMK ya, jadi tidak terlalu memahami psikologi habit untuk anak-anak seperti ini ya. Baik Bapak Ibu, menarik sekali. Mungkin akan saya beri kesempatan dulu untuk 2 peserta untuk bertanya langsung di room ini. Silakan yang raise hand. Bapak siapa nih? Bapak atau Ibu Bungkos ya?
Sebentar, kok nggak ketemu ya? Sebentar Pak, sebentar. Itu ada Bungkos, Ibu atau Bapak Bungkos itu ya. Ya, sebentar. Hanya mungkin dia tidak bisa. Ya. Oh ya, sudah terbuka sudah ya. Ya, silakan. Pak Beda. Ya, Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf dan mohon izin mau bertanya bahwa ini tadi tentang pemaparan Pak Bedelis bagaimana membentuk siswa yang berkarakter. Dari pemaparan tadi ada kegusaran kepada pihak kami selaku pendidik di era digital ini, Pak. Iya, Pak. Kegusaran itu tidak serta merta bahwa kami adalah juga sebagai pendidik terus berupaya bagaimana melakukan hal-hal yang baik, memberi teladan yang baik kepada siswa, tentu kepada anak-anak kita gitu loh Pak, untuk menciptakan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, gotong royong dan sebagainya. Tapi sementara yang kita tahu di era digital ini banyak menyajikan hal-hal yang menurut saya menjadikan terdegradasi moralitas siswa dan juga bisa terkooptasi pikirnya, yaitu dalam bagaimana membentuk karakter siswa ini, Pak. Dan pertanyaan saya begini, Pak, bagaimana caranya membentuk karakter yang baik di era digital sekarang, Pak, sementara game online seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire itu menghantui, Pak, dan bahkan moralitasnya sudah terdegradasi, Pak. Anak-anak ketika disuruh untuk diam, katakanlah, khususnya adalah kepada anak kita sendiri, umpamanya, Pak, disuruh pada saat dia bermain PUBG, Mobile Legends, nyaris sama sekali tidak mendengarkan, Pak. Nah, ini faktor apa kira lupa yang mendasari, apakah ini juga secara akademisi kita Bapak secara akademisi bisa memberikan contoh, memberikan informasi kepada pihak kami, apakah ini juga pemerintah harus katakanlah mohon maaf bisa mengevaluasi diri tentang adanya teknologi yang beredar khususnya kepada anak-anak ini, Pak. Terima kasih Pak Bedelis, terima kasih kepada Bu Adi. Mungkin itu pertanyaan saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Bapak Bungkos. Saya langsung jawab, Ibu ya. Iya, baik Bapak. Ya, baik Bu. Saya sudah tangkap pertanyaannya. Jadi sebenarnya di era digital ini, itu anak-anak itu bisa mengisi memorinya itu dengan hal-hal yang tadi seperti Bapak katakan, banyak dari game, media sosial, semua yang aneh-aneh, Pak. Berarti bahkan nilai-nilai dari barat yang sebenarnya tidak cocok dengan nilai-nilai budaya kita, itu masuk. Cara berpakaian pun dibentuk di memori. Karena cara berpakaian orang-orang di barat, cara pesta ulang tahun, ya kan? Mereka lihat kan bagaimana cara pesta ulang tahunnya di barat. Itu juga dibuat juga ke sini sama kita juga. Cara pesta ulang tahunnya. Nah, berarti kalau begitu sebenarnya yang membentuk itu adalah anak menonton. Berarti dia masuk ke memorinya. Ketika masuk di memorinya, ini namanya di dalam psikologi sudah dia internalisasi, Pak. Jadi nilai-nilai itu dia internalisasi, dia batinkan. Karena diulang-ulang terus, otomatis akan terulang-ulang terus. Berarti sekarang kita di era digital ini bagaimana? Berarti harus kita juga membuat digital yang positif. Nah, makanya tadi anak-anak itu seperti di Irlandia itu tadi dibuat melakukan yang baik. Lalu mereka rekam. Mereka wawancara orang tuanya. Bagaimana reaksinya? Oh ya, senang sekali saya melihat ini. Anak saya sudah begini-begini. Itu divideokan, itu diviralkan. Nah, waktu itu diviralkan, Pak, dilihat oleh teman-temannya yang satu kelas. Berarti isi pikirannya itu, oh ada alternatif yang baik yang kita buat. Ada bisa membuat ini. Ya kan? Nah, semua wawancara-wawancara seperti itu diviralkan, dilihat oleh anak, ini membentuk alam bawah sadarnya, Pak.
memorinya berisi positif. Berarti kalau begitu di era digital ini yang harus kita rebut ialah apa sebenarnya tayangan-tayangan, entah TikTok, entah video singkat, entah apa saja yang positif, yang bisa kita sebarkan dan ditonton oleh anak-anak. Dan kemudian kita buat anak-anak itu berkompetisi di situ di positif. Lihat, kelas A ini membuat ini. Ayo, kelas kita juga coba buat yang ini. Nah, akhirnya lupa mereka main game, Pak. Mereka melakukan itu yang positif. Nah, yang menjadi dirizennya ini, yang membuat ini menjadi mengorkestrasinya ini siapa? Ya pendidik-pendidik di sekolah sebenarnya yang paling bisa keseluruhan ini. Karena kalau saya orang tua, paling hanya bisa menyuruh anak saya. Anak saya introvert, tidak mau bergaul. Tetapi gara-gara ada tugas ini dari guru, anak saya harus belajar, harus berkelompok. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita menjadi katalisator untuk membuat supaya ini reaksi ini mendunia. Itu kira-kira, Pak. Jadi digital ini adalah zaman kita untuk membuat ini menjadi booming yang positif. Karena yang negatif itu sudah begitu banyak, Pak. Nah, jadi kita yang positif hampir tidak ada. Nah, ada satu grup yang saya ikuti, semua di situ hanya boleh memostkan video-video positif. Waduh, saya lihat ini kalau kita lihat setiap hari, kita menjadi orang suci ini, ya kan? Bagaimana menolong orang lain, bagaimana membantu, itu isi videonya. Itu loh, Pak. Jadi maksudnya isi memori anak-anak kita ini hanya caranya kita bisa isi positif melalui digital juga, produk-produk digital. Begitu kira-kira, Pak. Nah, karena itu sekarang game sudah banyak, Pak. Nah, ketika dia diberi tugas untuk membuat ini, otomatis berkurang waktunya untuk nonton game. Nah, ketika dia membuat tugas yang dia berhasil, dia ke situ, Pak. Otomatis dia sisihkan dulu game. Saya lihat anak saya mau diajak ke mall, nggak mau karena lagi ada proyek. Nanti dan teman ini ada proyek rekaman suara untuk nanti digabungkan menjadi dipakai untuk ke acara sekolah. Nah, ini kan positif, Pak. Begitu kira-kira. Jadi kita gunakan era digital ini untuk juga mengisi bawah sadar anak-anak kita semakin positif. Begitu kira-kira jawaban saya, Pak. Ya, baik Bapak, sangat menginspiratif sekali ya. Baik Bapak Bungkus, mungkin sudah mulai tergambarkan ya tips dari Bapak materi yaitu Pak Fadilis. Bapak, kita lanjut ke pertanyaan di chat ya. Baik, Pak. Bisa saya bacakan dari Ibu Syahda. Mohon izin Pak Fadilis, saya adalah seorang guru SD. Jadi ada salah satu siswa saya jarang masuk karena rumahnya cukup jauh sehingga harus diantar orang tua. Namun setelah saya komunikasikan dengan anak-anak tersebut, komunikasikan dengan anak tersebut merasa kasihan dengan orang tuanya harus mengantar. Menurut saya karakter ini baik, tapi jika kita sikapi secara permisif terus-menerus tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam kelas. Nah, bagaimana cara kita menanamkan karakter toleransi secara klasikal, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya. Gitu, Bapak. Ini yang pertama dulu, Bu, karakter anak itu sudah bagus sekali, Bu. Ya, sudah benar-benar bagus lah menurut saya, ya kan? Dia membantu orang tuanya, dia sudah punya rasa tanggung jawab, rasa toleransi, ya kan? Dan mungkin menjadi permasalahan ialah kehadirannya di sekolah menjadi berkurang karena dia selain di rumah jauh, dia juga Nah, mungkin di era digital ini ada solusinya ya. Kalau tetapi saya tidak tahu, mungkin masih di sana harus secara fisik anak-anak datang. Jadi kalau misalnya anak seperti ini bisa mereka menonton video seperti di ini tadi, tapi saya tidak tahu kalau terjangkau. Itu saya rasa solusinya di Epson itu tadi kasih solusi yang bagus sekali. Itu guru mengajar di di kelas dan itu persis gara-gara proyektor itu bisa juga dilihat oleh anak persis juga seperti dia ada di kelas. Nah, ini juga satu solusi ya untuk anak itu khususnya karena jauh rumahnya. Mudah-mudahan nanti Epson bisa kasih solusi bagaimana untuk sekolah-sekolah seperti itu, ya kan? Nah, tetapi menurut saya tetap pasti ada kecemburuan anak-anak yang lain. Nah, bisa juga jadi kita menggunakan ini kepada
apa itu anak-anak yang lain supaya bisa membantu anak itu bagaimana caranya itu, atau apakah bersama-sama naik sepeda menjemput dia atau macam itu, ya kan? Ada satu peristiwa yang terjadi dulu seperti itu anaknya tidak mau sekolah lagi karena mamanya meninggal. Dia tidak mau meninggalkan rumah, lalu tidak. Tetapi teman-temannya selalu datang ke rumah, pergi jemput. Akhirnya anak itu bisa sekolah sampai selesai. Itu, dan semua satu kelas kompak. Mereka ganti-gantian untuk menghibur dia dan sebagainya. Nah, ini juga bisa digunakan juga itu di dalam pendidikan karakter. Begitu kira-kira, Ibu. Ya, Bapak. Mengharukan sekali, Pak, ya tadi ya. Jadi mungkin bisa seperti itu, Bu Zakiah ya. Mungkin bisa kita lanjutkan ya untuk pertanyaan berikutnya. Saya beri satu kesempatan lagi kepada peserta untuk bertanya langsung kepada Pak Fidelis. Silakan untuk raise hand. Baik, betul. Saya juga kepingin tanya, Pak. Tapi saya Iya, beri Bu. kesempatan dulu kepada para Bapak Ibu peserta di sini ya. Iya, boleh, Bu. Ini momen yang langka sekali kita bisa bertanya kepada pakarnya ini. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh, karena belum ada yang bertanya, saya boleh ya Pak ya bertanya? Ya, Ibu, silahkan ya. Baik, kalau untuk Boleh seperti bertanya kasusnya, ada lagi mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ya. Kalau misal, mohon ya, Pak Bungkos? izin, monggo Ibu diteruskan lagi Bu hari ini. Mohon maaf, monggo Bu, monggo. Sampean dulu Bu. Ya, baik. Terima kasih. Let's first Pak ya. Bagaimana kalau untuk pengajaran karakter itu untuk anak yang sudah usianya itu di atas 15 tahun gitu ya. Jadi kan pastinya pasti sudah ada mental block Pak ya. Nah, saya kok mental block ini kan kadang agak susah ya. Jadi kalau misalnya dia pendidikan usia dini, usia atau anak SD mungkin masih bisa ya. Tapi kalau di atas 15 tahun kan biasanya sudah ada mental block gitu Pak ya. Mungkin mohon pencerahannya Bapak. Baik, Ibu. Saya share screen, Ibu, ya, supaya bisa saya terangkan ya. Nah, itu kalau anak-anak itu sudah di atas 13 tahun atau remaja, bahkan kita pun sebagai orang tua sebenarnya juga, itu bisa dirubah. Karakter bisa dibentuk, pasti ini juga bisa diubah. Hanya kalau anak-anak itu sudah remaja, misalnya usia 13 tahun, berarti yang paling dibutuhkan oleh anak-anak itu ialah yang sudah 13 tahun ini, mereka membutuhkan komunitas, Ibu. Jadi komunitas itu anak-anak ini tidak hanya sendirian lagi dia, beberapa teman-temannya melakukan bersama-sama. Karena biasanya anak usia remaja, apa yang penting pada temannya ini, itu juga penting bagi dia. Nah, berarti kalau begitu harus mereka itu diubah dalam komunitas, kelompok. Makanya di Italia, khususnya di Milan, mereka mengembangkan terapi komunitas di sekolah. Nah, jadi anak-anak itu dibuat ada satu komunitasnya. Misalnya ada 5 orang, 6 orang. Nah, ini terapi komunitas. Nah, komunitas ini diberi misi oleh guru. Diberi misi, ya kan? Nah, misalnya kita itu sekarang adalah menjadi laskar menjaga kebersihan sekolah. Misalnya seperti itu loh, Bu. Nah, mereka menjadi laskar ini. Nah, mereka membuat aturannya, membuat apanya, dan dibimbing oleh guru, sehingga mereka itu juga menunjukkan bagaimana perilaku-perilakunya. Nah, kalau sudah kita menjaga kebersihan di sekolah, kita juga harus memberikan teladan di rumah. Nah, mereka sendiri membuat keputusan, Bu. Ini. Nah, ini membuat ada pengalaman mereka itu positif di sekolah, itu menjadi ada isi di bawah sadarnya, Bu. Positif. Ada isi di memorinya ini tadi. Positif. Gara-gara mereka melakukan itu. Kemudian mereka melakukan juga di sekolah, di rumah masing-masing. Itu juga dilaporkan. Nah, komunitas ini, Bu, itu yang akhir-akhirnya memperkuat mereka. Memperkuat. Dan itu secara tidak langsung mempengaruhi pikirannya. Jadi semua yang tadinya itu jelek-jelek blok mental block, itu otomatis kan ke bawah dia, Bu. Yang ke atas sekarang adalah yang positif-positif. Jadi sebenarnya perubahan itu terjadi seperti ditanamkan nilai-nilai yang baru, yang lebih kuat oleh kelompoknya. Nah, itu saya melihat juga ketika saya mengikuti belajar bersama dengan orang-orang dewasa.
Jadi biasanya kalau belajar bersama orang dewasa itu sering kan sibuk sekali kan kita ini orang dewasa. Nggak mau belajar. Gara-gara ada komunitas ini, ada yang mengunjungi saya, bagaimana Pak Fidelis? Ini Bob ini bagaimana? Lalu ini bagaimana yang ini? Bagaimana yang ini? Akhirnya kita sama-sama, Bu. Maju bersama-sama. Berarti anak-anak remaja dan orang dewasa harus ada komunitasnya, Bu. Tidak bisa dia individu. Harus melakukan di dalam kelompok. Karena kelompok itu yang membentuk positif bawah sadarnya. Begitu kira-kira. Nah, berarti saya cerita satu lagi, Ibu, supaya jelas mengenai apa ini komunitas ini. Kami juga pernah mengubah itu geng motor. Geng motor itu kan anak-anak remaja. Itu senang sekali mereka kalau balap-balapan di kompleks, ya kan? Nah, kami rubah. Bagaimana caranya? Kami susupkan satu anak yang baik di geng motor ini untuk membuat mereka ada misi. Nah, misi mereka itu adalah membuat taman di sudut desa itu menjadi indah dan itu taman terbaik. Tentu kita support. Kita support dia supaya ada bahannya mereka buat taman. Sesudah mereka membuat taman, Bapak dan Ibu, kita undang kepala desa, RT, RW, ya kan, dan camat untuk melihat tamannya. Dan diperkenalkan mereka yang geng motor itu loh, Bu. Yang apa ini? Apa yang terjadi? Itu berterima kasih semua masyarakat, RT, RW, kepala desa, itu juga apa. Dan sejak hari itu mereka berhenti menjadi geng motor. Mereka menjadi suka kebersihan, membantu masyarakat, dan sukarelawan di kelurahan, dan sebagainya. Berarti sebenarnya anak-anak itu kalau remaja, mereka sangat dipengaruhi oleh gengnya. Nah, harus temukan gengnya. Ubah gengnya, dia berubah, Bu. Karena isi pengalamannya juga berubah. Nah, kalau hanya satu, susah, Bu. Karena diajak oleh teman-temannya. Ah, kau sudah orang kudus kamu, ya kan? Udah ada ini. Sudah apalah, macam-macam kan diajak. Akhirnya dibully dia. Kalau dia tidak bisa tahan mental, akhirnya jatuh, Bu. Nah, tetapi kalau di komunitas, itu dia menjadi kuat. Begitu kira-kira, Bu, caranya. Kalau sudah lebih usia ada. Baik, baik. Ya. Jelas sekali penjelasan dari Bapak, terima kasih. Baik Bapak, kita beri kesempatan lagi kepada Pak Bungkos tadi ya, yang sudah menunggu. Ya, silakan Pak. Silakan Ibu. Monggo Bapak Bungkos. Sudah saya... Kelihatannya sudah jauh dia dari itu, Bu. Sudah jauh dia dari... Ya. Oh, ada. iya. Oke, silakan Pak, silakan. 5 menit saja Pak Bungkos ya, karena kita masih punya sisa waktu terus tinggal 10 menit lagi. Tadi Pak Fidelis tadi dari jawaban-jawaban yang tadi bahwa siswa itu ketika sudah terkooptasi, terdegradasi moralnya dari game online, Mobile Legends dan sebagainya, maka siswa diberikan, kalau dianalogikan dengan yang di barat tadi oleh katanya Pak Fidelis, diberikan tugas yang banyak supaya lupa terhadap PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Tapi kenyataannya Pak Fidelis, ini secara empiris banyak siswa sekarang itu ternyata di lingkungan itu lebih besar, Pak Fidelis, lebih besar pengaruhnya. Artinya untuk mengkalter itu, sedangkan yang ada di sekolah itu yang katakanlah 8 jam, 9 jam, 10 jam, ternyata kalah dengan yang ada di lingkungan. Soalnya proses berpikirnya anak itu sudah lama di aksinya atau memorinya atau pikirannya sudah dihantui oleh game online, Pak Fidelis. Iya. Seorang atau katalisator mengantisipasi itu. Ini kalau mamanya katakanlah, maaf Pak Fidelis, diberikan tugas yang banyak. Sementara siswa kalau ada di rumah, jadi kalau daring Pak Fidelis, itu malah berontak, ingin masuk sekolah, bukan lagi tetap gitu loh. Iya. Nah, ini menjadi dilematis Pak Fidelis. Di kasus pemilih yang terjadi di sekolah-sekolah yang khususnya misalnya di Jawa Timur atau di daerah-daerah lain, Pak Fidelis. Mohon maaf Pak Fidelis. Ya, benar Pak, benar. Ya, benar sih Pak. Sudah selesai jawab pertanyaannya Pak ya. Jadi sebenarnya, ya sudah Pak ya. Ya.
Jadi sebenarnya Pak, tugas yang diberi itu harus tugas yang menyenangkan mereka Pak ya. Karena untuk merubah kebiasaan yang sudah kita melekat, yang kita sudah sukai, itu tidak gampang. Nah, misalnya lah, orang dewasa mau berhenti merokok, itu susah sekali Pak. Kecuali ada niatnya sama sekali. Nah, tetapi mungkin kalau ada misalnya ada masuk dia di komunitas di mana sangat kuat, tidak ada semua di situ perokok dan mereka menghargai nilai-nilai merokok, lalu mereka membuat satu kesepakatan bahwa daripada kita merokok lebih bagus kita menyumbang uang itu untuk sesuatu yang positif dan mereka diapresiasi dengan dengan kegiatan mereka ini, mungkin orang ini juga bisa ya, belum tentu juga bisa ada kondisi untuk berubah. Nah, berkaitan dengan anak-anak, menurut saya itu benar sekali Pak. Kalau dia sudah sangat ketagihan main game, jadi ketagihan main game ini juga kan karena ada komunitasnya loh Pak. Ada komunitas mereka. Dan komunitas mereka itu main gamenya itu jam 1 malam, jam 2 malam, ya kan? Karena ada di negara lain atau di mana. Nah, gara-gara komunitas ini juga kan mereka sangat bermain game ini. Dan memang selain itu game juga memberikan sensasi yang luar biasa, ya kan? Nah, berarti kalau begitu kita bukan memberikan banyak tugas, tetapi ada enggak proyek yang menyenangkan, yang membuat anak itu juga passionnya ikut di situ, benar-benar juga dia merasa diapresiasi di sana. Itu yang harus kita cari, Pak. Jadi bukan kasih tugas-tugasnya, karena kalau dikasih tugas nggak mau dia, Pak. Apa sih itu ini? Nah, jadi harus kita cari passionnya. Nah, maka di dalam guru-guru kita juga perlu mengetahui sebenarnya bakat-bakat bawaan anak ini apa, potensi-potensi mereka ini apa. Itu tadi pedagogi petani itu. Jadi apa sih sebenarnya? Anak ini mungkin tidak begitu bagus dia di bagian digital-digital. Nggak bisa tugas yang begitu, Pak. Mungkin dia bagusnya itu di bagian menciptakan tarian, seni. Dia lebih ke seni drama. Berarti ini harus kita fasilitasi ke sana, ke sesuai passionnya. Berarti guru perlu kemampuan juga untuk melihat passion anak. Itu. Nah, itu di Irlandia itu mereka lakukan itu. Identifikasi dari kecil. Sehingga kalau anak ini memang jago dia di membuat program, itu dibimbing ke sana dia, Pak. Nah, kalau dia jago anak ini di bagian dagang, bagian apa? UKM ini yang akan mendampingi mereka di bagian itu. Sehingga mereka bisa menciptakan kue, bisa menciptakan apa, packaging dan sebagainya, ya kan? Itu ada beberapa anak-anak remaja juga yang komunitas itu untuk membuat kaos, apa, ada. Tetapi tidak semua anak-anak itu pintar di situ. Harus kita lihat. Ada anak yang lain ini, dia jagonya di bidang apa. Itu kira-kira. Nah, ketika dia di passionnya, dia lupa semua yang lain, Pak. Karena dia diserap oleh passionnya itu. Nah, ini kira-kira yang perlu kita cari sebagai guru. Dan itu di situ tadi tantangannya kita. Karena tidak gampang mengatakannya secara teoritis seperti ini, gampang. Nah, lalu mungkin perlu kita gandeng seperti Epson, perusahaan-perusahaan lain, yang mungkin bisa membantu di dalam apa. Itu ada saya melihat itu satu sekolah, itu di Solo ya, di Kudus, itu Raden Saleh Rus ya, Raden Umar Saleh. Raden Umar Saleh. Kudus, Pak. SMK Iya. Rus Kudus. Anak saya di sana, Pak. Oh, di sana itu kan Bu ya. Nah, Ya. itu kan kalau sudah masuk anak-anak di situ, itu sudah passion mereka di situ dan mereka mencipta loh, Pak. Itu kelihatannya kalau itu sudah lupa dia main game, Pak. Tidak mau Yang pulang tadi. sekolah malah, Pak. Iya. Karena mereka ada proyek-proyek yang juga sangat sangat menantang mereka. Mungkin begitu Ibu ya. Iya. Begitu kira-kira sih Pak. Jadi harus kita cari apanya. Yang menjadi masalahnya itu ialah anak itu di rumah pulang tidak tahu dia mau buat apa. Akhirnya main game. Itu persoalannya, ya kan? Saya melihat anak-anak di remaja-remaja di sini yang terlibat di komunitas-komunitas gereja, masjid, itu rupanya sudah terlibat mereka di situ. Tetapi ini kan ada bakat sosial ya.
Mau ngajar-ngajar anak-anak, mau apa, ada begitu. Tapi tidak semua orang begitu. Saya lihat kok tidak apa ke game begitu kira-kira. Jadi harus kita cari kesibukan mereka yang membuat terarah energinya secara positif. Begitu kira-kira masukan Pak. Ya, kebetulan Ibu ada anaknya di Rus itu tadi Bu, ya. Iya. Oh iya, Iya. baik, menarik sekali ya. Baik, Bu Aryani setelah Pak Bungkus bisa saya sedikit. Iya silakan Ibu, itu bagus sekali itu sekolah itu Bu ya.